Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Ketika Prawana telah terdesak benar dan sama sekali tidak sempat melancarkan serangan balasan, karena ia selalu main kelit ke sana kemari dan repot mengelakkan sambaran lidah api, maka waktu itu Pekok telah mengeluarkan suara raungan binatang buas itu tanpa memperdulikan keselamatannya, telah menubruk ke arah Dewi Selaksa Api, walaupun api sedang berkobar-kobar dengan besar. Dewi Selaksa Api jadi terkejut menyaksikan kekalapan binatang buas itu. Ia sampai mengeluarkan suara seruan perlahan. Namun sebagai seorang tokoh sakti, Dewi Selaksa Api tidak menjadi bingung. Ia telah menggerakkan tangan kanannya, menghantam dada Pekok yang ingin menubruk dirinya. Plak, tepat sekali serangan telapak tangan Dewi Selaksa Api mengenai sasarannya, sehingga tubuh Pekok terhajar mental kemudian terbanting di tanah bergulingan mengeluarkan suara jerit kesakitan. Tetapi dengan mempergunakan kesempatan waktu Dewi Selaksa Api tengah melancarkan serangan kepada Pekok, di saat itu tampak Prawana telah menjejakkan kedua kakinya, tubuhnya melompat ke arah Dewi Selaksa Api. Kedua tangannya diulurkan untuk melancarkan serangan dari jarak jauh dengan mempergunakan tenaga dalam yang dimilikinya. Angin serangan itu menderu kuat sekali, menerpa mata api, sehingga menyambar ke arah Dewi Selaksa Api. Mempergunakan kesempatan itu barulah Prawana bisa nyerang lagi dari jarak yang dekat kepada Dewi Selaksa Api. Serangan yang saling susul itu membuat Dewi Selaksa Api jadi terdesak juga. Ia ingin melompat mundur, tetapi angin serangan itu justru telah menyambar datang, memaksa ia harus menangkisnya dengan kekerasan. Ketika kedua kekuatan itu saling bentur, tubuh Dewi Selaksa Api terhuyung beberapa langkah, sedangkan Prawana sendiri telah terpental 2 tombak, karena ia memang sedang berada di tengah udara waktu tenaga mereka saling bentrok, sehingga ia tidak memiliki kuda-kuda yang kuat pada kedua kakinya. Api telah berkobar lagi seperti tadi, malah lidah api lebih tinggi, karena Dewi Selaksa Api telah melemparkan bubuk-bubuk halus ke dalam kobaran api. Api itu menjulang naik lagi malah lebih panas. Api telah berkobar lagi seperti tadi, malah lidah api lebih tinggi, karena Dewi Selaksa Api telah melemparkan bubuk-bubuk halus ke dalam kobaran api. Prawana juga tidak memiliki kesempatan lagi untuk melancarkan serangan berikutnya, karena api telah berkobar tinggi melindungi lawannya itu, membuat dia tidak bisa maju lebih dekat pula. Mahisa Dharma yang menyaksikan jalannya pertempuran yang aneh seperti itu, jadi berdiri tertegun saja, karena pemuda ini merupakan seorang pemuda yang cerdas. Dia tahu apa artinya pertempuran yang tengah terjadi di antara kedua tokoh persilatan yang memiliki kepandaian tinggi itu. Jika salah seorang berlaku lambat dan terkena serangan, tentu akan terluka berat. Prawana yang menyadari bahwa ia sudah tidak mungkin dapat mendesak lawannya jika Dewi Selaksa Api masih tetap dilindungi oleh kobaran api, telah berkata dengan suara yang dingin, "Aku tidak mau bertempur dengan cara demikian. Kau berbuat licik dan berlaku curang. Lalu kau ingin bertempur dengan cara bagaimana?" tanya Dewi Selaksa Api dengan disertai suara desisannya dan bersiap akan melancarkan serangan lagi, tentunya dengan cara mengebut lidah-lidah api itu. Dalam keadaan demikian Prawana memang sudah tidak bersedia untuk melakukan pertandingan dengan lawannya, karena ia merasa dirugikan dengan cara bertanding Dewi Selaksa Api yang mempergunakan api sebagai senjatanya. Sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, Mamang Prawana tidak jeri untuk saling tempur dengan lawannya, toh sekarang ia tidak pernah terdesak jika bertempur seperti biasa. Namun sayangnya pihak lawan telah mempergunakan api untuk menindihnya. Dengarlah. Jika memang kau masih mempergunakan api untuk menarik keuntungan dirimu sendiri, aku tidak bersedia bertanding denganmu, kata Prawana lantang. Dan yang terpenting,
Untuk selanjutnya kita tidak akan mengetahui siapa yang paling lihai di antara kita, tambah Prawana menegaskan. Sudah tentu aku yang lihai, jauh lebih lihai dari kau, menyahuti Dewi Selaksa Api tersenyum. Enak saja kau bicara, kata Prawana tak terima. Tanpa api jahatmu itu, tidak mungkin kau bisa merubuhkan diriku, tambah Prawana kesal sekali. Pasti bisa, sahut Dewi Api tak terima juga. Singkirkan apimu, mari kita bertanding lagi, tantang Prawana dongkol. Kalau memang kau khawatir menghadapi apiku, lebih baik kita bertempur dengan cara lain. Kata Dewi Api mengajukan sarannya. Bagaimana? Tanya Prawana penasaran. Kita pergunakan bocah itu sebagai orang penengah. Ia harus membawakan satu demi satu jurus kita, dan nanti kita memecahkannya. Dengan demikian, kita bisa melihat siapa yang lebih lihai di antara kita, sahut Dewi Selaksa Api lantang. Mendengar saran Dewi Selaksa Api, Prawana telah menganggukkan kepalanya. Baik, katanya cepat. Sekarang ini, kita mulai. Sambil berkata begitu Prawana telah menoleh kepada Mahisa Dharma. Dia melambaikan tangannya, kemari mendekat. Bocah kecil, kau merupakan kunci yang menentukan siapa di antara kami yang lebih tinggi kepandaiannya. Mahisa Dharma heran, ia tidak mengerti entah apa keinginan kedua orang ini terhadap dirinya. Tetapi ia telah mendekati Prawana, jangan curang. Tiba-tiba Dewi Selaksa Api telah berteriak. Aku dulu yang memperlihatkan ilmuku, nanti kau yang memecahkannya, seru Dewi Selaksa Api menegaskan keinginannya. Baik, aku mau menghormati seorang wanita. Nah, silakan kau mengajari anak itu jurus yang kau kira hebat, balas Prawana menjauh dari Mahisa Dharma. Dewi Selaksa Api segera melompat keluar dari kobaran api. Dia telah mendekati Mahisa Dharma dan menarik tangan anak itu. Mereka agak menjauh dari Prawana, yang berdiri mengawasi saja. Bocah kecil, kau harus memperhatikan baik-baik, aku akan mengajarimu satu jurus dari ilmuku. Kau harus membawakannya nanti di hadapan si tua bangka itu, coba nanti dia mau memecahkannya dengan gerakan bagaimana. Ucap Dewi Selaksa Api tegas. Mahisa Dharma bingung bukan main. Dia bilang, tetapi aku mana bisa membawakan jurus-jurus yang kau miliki, aku akan mengajarimu. Kata Dewi Selaksa Api. Nah, kau perhatikanlah. Setelah berkata begitu, Dewi Selaksa Api mengajari gerakan dari jurus yang nanti harus dibawakan oleh Mahisa Dharma. Mahisa Dharma seorang anak yang cerdas. Cepat sekali daya tangkapnya. Ia bisa menerima apa yang diajari padanya dengan cepat. 2 kali Dewi Selaksa Api memberikan petunjuk dan Mahisa Dharma sudah bisa menangkap semuanya dengan baik. Hanya hati Mahisa Dharma jadi bimbang. Bukankah dengan demikian ia menerima pelajaran kanuragan yang diberikan Dewi Selaksa Api? Inilah yang tidak menggembirakan hatinya. Tetapi disebabkan kini ia tengah tersesat di pulau asing tersebut, di mana hanya terdapat Prawana berdua dengan Dewi Selaksa Api, ia tidak berani terlalu membantah, sebab dirinya yang bisa celaka. Bukankah kedua orang itu merupakan tokoh-tokoh sakti yang memiliki kepandaian tinggi, dan mereka pun mempunyai sifat yang aneh? Nah, sekarang segera kau bawakan gerakan jurus yang kuajari padamu di hadapan si tua bangka itu. Perintah Dewi Selaksa Api pada Mahisa Dharma. Coba nanti ia ingin memecahkannya dengan jurus bagaimana? Tambah Dewi Selaksa Api tersenyum. Tetapi bibi, mana mungkin aku bisa menang menghadapi paman itu? Tanya Mahisa Dharma ragu-ragu. Kau bukan bertempur dengan dia, hanya memperlihatkan jurus yang tadi kuajari, nanti ia akan memberitahukanmu pula jurus yang akan dipergunakannya untuk memecahi si jurus tersebut. Ucap Dewi Selaksa Api menjelaskan pada Mahisa Dharma. Mahisa Dharma menghampiri Prawana, kemudian dia telah berkata, Paman, kuharap kau tidak turunkan tangan keras padaku. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin melihat gerakan jurus yang diberikan si Dewi Bangesat itu. Ayo kau mulai, kata Prawana tak sabar.
mendengus Dewi Selaksa Api dari tempat yang terpisah cukup jauh.